Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Aries. Baik, tema kita kali ini adalah tentang perasaan yang mana saya merasakan energinya adalah kelelahan karena cinta. Kira-kira bagaimana? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi seperti biasa jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan kalau kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Dan kalian bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita lihat untuk kelelahan cinta ya. Ini mungkin sudah terjadi karena energinya saya rasa juga sudah terjadi, ataupun mungkin kondisinya ke depan yang akan kamu alami. Tetapi ya ini dipakai berjaga-jaga saja karena ini hanya sebuah prediksi. Kalaupun mungkin tadi saya bilang sudah terjadi, ya berarti kamu berfokus pada solusi ya. Oke. Berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya, inilah energi untukmu di mana kondisi cinta saat ini. Oke, kita lihat. Wow, ada the world. Sekarang kamu memilih untuk tenang ya. Bicara lelah, capek, ya kamu ingin tenang. Ke depan saya lihat kamu ingin bahagia. Saya lihat ke depan kamu ingin lebih enjoy tanpa drama. Ingin bebas tanpa tekanan. Dan ya ingin bahagia seutuhnya. Bukan bahagia yang palsu gitu. Ya, yang mana hanya berpura-pura hanya demi status, hanya demi dikatakan baik, dan hanya untuk menyenangkan hati orang. Saya merasakan energinya mungkin dari kamu dalam sebuah percintaan ini banyak masalah ya, yang mana bukan dari pihak luar tapi pihak dalam ya. Ini karena kita bicara cinta berarti intern antara kamu dan pasangan ya. Kita tidak meluas ke yang lain karena energinya tinggi. Ini adalah dari pasanganmu sendiri ya. Tapi memang juga ada dari rekan-rekan kerja kamu ya. Ini ada umum ya. Ada juga dari orang tua, keluarga, dan lain-lain. Tetapi memang energi yang paling tinggi adalah dari sisi percintaan. Sehingga saya ambil dari sisi percintaan. Ya, karena di sini energi tinggi yang saya ambil, yang saya bacakan ya. Jadi tetap aja kamu juga harus bisa tahu bahwa wah ternyata ada juga keluarga-keluarga yang mana kondisinya kemarin menyakitiku. Ada juga mungkin sahabat atau rekan kerja kantor atau pimpinan ataupun keluarga lainnya ataupun tetangga yang mana menyinggung hatiku, yang mana perkataannya bikin saya trauma karena dimarah gitu, ataupun perlakuannya tidak pantas. Nah ini jadi ya kamu juga ingin tenang dari mereka. Kamu juga tidak mau terlalu gubriskan mereka, sehingga kamu memilih diam. Ya. Nah, di sini juga pasangan, ya. Kalau kita bicara lebih spesifik, ya pasangan yang paling tinggi di mana sakit hati yang kamu alami ini adalah dari dia, orang yang kamu sayangi. Sakitnya luar biasa, seperti seorang iblis yang mana membuatmu, menggiringmu ke dalam penderitaan. Ataupun mungkin kamu ada di neraka, ibaratkan seperti itu, tempatnya iblis tetapi berwujud manusia. Ya, menurut kamu seperti gitu, di mana ya itu kamu terkoneksi dengan orang-orang yang muka polos, mulut manis,
Di luar kelihatan agamais, di luar kelihatan perfeksionis, tulus, baik. Tapi kalau di dalam pemalas, banyak mengkhianati, penekanan, sosok yang egois, temperamen, dan lain-lain. Kamu bisa menyesuaikan ya, karena energinya tinggi di sini. Ya, kalau mau dibilang di sini, ada beberapa yang akhirnya memilih untuk pergi, memilih untuk menjalani kehidupan di mana ya tadi the world ini ya, untuk lebih tenang, mengambil keputusan yang mungkin ini saatnya. Tetapi ada juga yang memilih bersama tetapi membatasi akses. Ya, kalau dalam percintaan ya lebih banyak ke berpisah karena tidak kuat lagi dengan drama. Ya, karena sakitnya terlalu sakit, dan bahkan ada yang sakitnya sakit fisik dan sakit mental, atau bahkan black magic juga ikut ya, black magic juga ikut karena kondisinya ada di vibrasi bawah sehingga black magic itu bisa masuk entah dari manapun ya. Tapi karena di sini saya tidak membaca black magic, saya cuma bilang bahwa karena kondisi tekanan mental akhirnya ya black magic bisa masuk karena kondisi tertekan, kondisi takut, kondisi kehilangan, kondisi tidak rasa diinginkan, kondisi merasa tidak berharga. Ya, sakit-sakitan pula. Kere iya. Dimana kamu akhirnya tersadarkan bahwa pada saat saya jatuh mereka di mana, dan mereka yang membuatku jatuh, di mana aku ingin menolong mereka gitu. Ibaratkan kamu pasanganmu nih miskin gitu ya, kasarnya gitu ya. Ataupun kaya juga tapi mental miskin. Nah, ini ada beberapa seperti gitu yang mana hanya mau duit, pemalas, gak mau kerja. Ya. Makan hati, ataupun ya cuman mau ngatur-ngatur doang gitu. Menikah cuman status doang supaya dianggap normal gitu. Normal dalam artian ya sudah kemarin ditanya-tanya, besok ya sudah nggak ditanya lagi ya. Tapi secara emosional tidak ada cinta, atau cinta cuman hanya untuk di awal saja. Lebihnya kamu yang berjuang sendiri, kamu yang cari makan sendiri untuk anak-anak, kamu yang harus pontang-panting kerja, urus rumah, urus dia. Ya, dimana kamu merasa bahwa kayaknya kehidupan ini nggak adil deh. Saya sudah berjuang untukmu dan kamu berjuang untuk yang lain. Nah, ini ada yang mana mungkin contoh ya, dia kuliah, kamu temani dia, menunggu dia, ujung-ujungnya dia sudah dapat kerja, posisi bagus, dia menikah dengan yang lain. Ataupun mungkin kondisinya dia punya angsuran mobil, motor, ataupun rumah ya, kamu bantu untuk bayar angsurannya ya. Setelah lunas dia pergi menikah dengan yang lain. Nah, ini ada beberapa seperti yang akhirnya tersakiti, sangat-sangat tersakiti karena dia lebih memilih yang lain, dan seolah-olah kamu yang salah. Karena kamu sih begini, karena kamu sih begitu, makanya begini, makanya saya lakukan begitu. Nah, ini ya, dimana kamu merasa bahwa ternyata orang ini tidak tulus, saya membantunya tapi tidak tulus gitu ya. Maaf agak berisik ya di luar lagi ramai soalnya. Oke, lanjut ya. Jadi seperti gitu, dimana ada kekecewaan dari dirinya, ataupun dari perkataannya, atau dari sikapnya, ataupun dari tingkah lakunya yang mana menyudutkanmu selalu. Kamu salah dan salah. Kalaupun mungkin sudah menikah ya ada beberapa yang oke, saya lelah, saya capek ya. Kalaupun mungkin pacar ya kecewa, langsung pergi gitu ya. Namanya juga nggak, kamu merasa bahwa saya tidak diinginkan, saya pergi, ngapain gitu lama-lama di sini ya. Walaupun mungkin sakitnya masih dibawa sampai sekarang gitu, traumanya masih dibawa sampai sekarang ya. Kamu memilih untuk berdamai dengan dirimu, di mana ya kamu menerima bahwa mereka tidak menginginkanmu, dia tidak menginginkanmu, dan akhirnya kamu pergi. Di mana ya sudah, saya jalan sendiri tanpa drama. Tetapi memang saya lihat di sini hidup kamu lebih tenang ya. Kenapa? Dikarenakan orang-orang toksik ini yang hanya memanfaatkanmu ya pergi gitu. Mungkin kemarin di overprotective, porotin kamu, ini itu ya. Kamu merasa bahwa untuk kehidupan saat ini semesta itu begitu baik. Yang mana kemarin kamu merasa bahwa semesta ini adalah sosok yang jahat, yang mana tidak adil pada diriku. Kamu menghakimi,
Tetapi akhirnya kesini kamu tahu bahwa wah ternyata baik, dimana dia harus menjatuhkanku supaya saya bisa terlepas dari orang-orang toksik ini. Dimana kondisi orang toksik ini akhirnya pergi karena mungkin hanya mau memanfaatkanku saja. Dan kamu bersyukur bahwa saya masih sehat, walaupun mungkin saya jatuh ya dan mulai dari nol lagi, tetapi ya saya diangkat oleh semesta, dimana ya dari kemarin sakit bisa sembuh, dari nggak punya uang akhirnya bisa menabung lagi, ya walaupun mungkin kondisinya tidak tidak seperti dulu, kamu tertatih-tatih, tapi semesta memuluskan jalanmu gitu, ya tidak seperti kemarin pusing stres ya double lagi, tambah energinya, tambah tanggung jawab dari yang harus dia emban tapi kamu yang handle ya. Nah ini jadi kamu merasa bahwa hidup ini tuh penuh dengan kebahagiaan saat ini tanpanya, walaupun saya sendiri saya bahagia. Apalagi kalau mungkin kamu sudah mempunyai anak ya, yang mana kamu berfokus untuk anak. Ada saja rezeki, ada saja kebahagiaan-kebahagiaan, walaupun mungkin kondisinya kalian berdua atau bertiga ya, atau ya pokoknya dengan anak gitu ya. Sendiri capeknya capek, tetapi ya setidaknya dari sisi tekanan mental itu mendingan kamu capek fisik ketimbang capek mental dan pikiran gitu. Jadi kamu merasa bahwa capekku ini wajar karena saya kerja pasti capek gitu. Tetapi kalau terkoneksi dengan dirinya, capek mental ini sangat luar biasa capek. Makanya kemarin kamu mungkin sakit, sekarang ya biasa aja sakitnya gitu. Nah ini jadi kamu merasa bahwa saya memang diberkati Tuhan, saya dilindungi Tuhan dari orang-orang ini. Tetapi ya itu, ada juga orang ini mau balik. Kenapa? Karena dia lihat kamu sudah dari sisi finansial sudah baik lagi. Dengan alasan ini itu, tapi kamu membatasi. Karena kamu tidak mau tersakiti lagi dan kamu tidak mau mengulang pola yang sama. Ya. Dimana kamu lebih banyak diam, menarik diri. Bahkan mungkin satu kota yang sama tetapi sudah tidak terkoneksi lagi, dalam artian mungkin kamu blokir ataupun mungkin kondisinya ya mungkin semesta menjauhkan kamu, tidak bisa lihat dia lagi di kehidupanmu. Jadi mungkin kamu satu kota dengan mantanmu ini yang toksik ini, tapi tidak lihat gitu, tidak pernah kamu lihat dia mungkin berpapasan di jalan, di toko, di ini, di itu, nggak ada. Ya macam seolah-olah semesta menjauhkanmu dari mereka, walaupun masih satu kota. Ibaratkan kamu berpikir bahwa wah ternyata sudah selesai gitu, saya tidak mau dengan kamu lagi ya, udah capek, udah tobat, malas berjuang untuk orang yang salah. Saya hanya dimanfaatkan, saya hanya dimanipulasi, saya disakiti dari inverbal dan verbal ya, terus mungkin menghina keluarga. Nah ini kamu tidak mau seperti gitu, dimana kamu tahu harga dirimu, kamu tahu value-mu, kamu tahu bahwa saya ini berharga, dimana dia tidak pantas memperlakukan itu kepadaku. Kamu tegas, kamu akan pergi tanpa bicara ya, dimana akhirnya pada saat kamu pergi, diammu itu membuat dia cemas ataupun diammu itu menyiksanya ya, dimana hidupmu sudah enjoy, sudah happy, dia mau datang ya. Pada saat kamu susah, di mana dia? Pada saat kamu butuh dia, di mana dia? Pada saat sekarang kamu sudah enjoy, sudah happy, sudah tidak berharap dirinya, dia datang. Ya, tapi kamu lebih banyak diam ketimbang ribut, marah atau menjelaskan, marah-marah, mengutarakan curhat isi hatimu yang mana kamu merasa tidak adil. Kamu nggak begitu. Kamu lebih diam, pergi. Karena udah lelah, capek. Ya, lebih banyak diam. Dan di situ dia mulai kehilangan. Karena apa? Mungkin dia merasa bahwa kamu nggak bisa hidup tanpa aku, ya aku akan pergi, ya tapi ujung-ujung aku kembali, nanti pasti kamu akan menerimaku lagi gitu. Jadi dia merasa bahwa kamu itu nggak bisa hidup tanpanya. Jadi dia semena-mena kepadamu, yang mana ya nanti pasti juga saya minta maaf, saya rayu-rayu lagi, bisalah nanti kembali lagi. Jadi mempermainkan perasaanmu, seolah-olah menganggap kamu tuh bodoh gitu. Tetapi karena kamu sudah di batas ambang kesabaran ya, yang mana kamu sekarang berpikir bahwa diriku ini adalah ratu, seorang ratu, diriku ini adalah seorang raja ya. Kalau kamu wanita ya ratu, kalau kamu pria raja, dimana
Kalau kamu tidak bisa memberikan semuanya itu ya, ataupun kalau dibilang kamu tidak bisa meratukan dan merajaiku, ya saya yang akan meratukan merajaiku, merajai diri sendiri gitu. Ketimbang dengan kamu saya jadi babu, orang tua saya merajakan, orang tua saya meratukanku, kok saya sama kamu bukan jadi ratu dan raja, malah saya jadi babu pembantu yang kamu suruh-suruh, seolah-olah ini saya ini keset kaki yang tidak berharga, tidak mempunyai harga diri. Dari situ kamu bangkit dan ya kamu punya value yang mana kamu tahu bahwa wah saya punya value. Saya tidak boleh sembarang seenaknya karena cinta dia semena-mena. Kamu tentukan batasan. Dan akhirnya dia segan sama kamu. Ya. Dimana kamu sudah enjoy, sudah happy, anak-anak sehat. Ini kalau kamu punya anak ya. Anakmu, kamu bahagia, ada uang, dia iri. Kenapa kamu banyak uang? Dia iri, kenapa kamu bahagia? Ini orang ini, pasanganmu ini kayak macam orang ini ya, tidak suka kalau kamu iri ya. Yang terkoneksi dengan dirimu ini ya. Tidak suka kalau kamu, maaf bukan iri, dia iri karena tidak suka kamu bahagia, tidak suka kamu sukses, tidak suka kamu banyak duit. Ya. Seolah-olah dia mau ya kamu sukses itu itu karena diriku. Kamu sukses itu kamu kaya itu karena ya kaya itu uangku juga, saya juga kaya. Dan kalaupun kamu banyak duit ya uangmu itu ya uangku juga. Seolah-olah ingin menikmati doang. Mau datang hanya untuk menikmati saja. Padahal kamu nyarinya ngos-ngosan. Nah ini ada yang mau datang. Alasan silaturahmi lah, inilah itu. Padahal ujung-ujungnya juga mau pinjam duit. Ujung-ujungnya juga mau numpang hidup. Kamu tahu itu. Saya kemarin jadi babu, sekarang saya sudah jadi raja dan ratu atas diriku sendiri. Kamu mau datang, mau jadikan saya babu lagi untuk dirimu. Oh minta maaf, gak ada. Kamu tegas. Walaupun mungkin kamu masih ada rasa sayang, cinta. Tapi kamu gak kayak macam ibaratkan rasa benci kebencianmu atau rasa kekecewamu tuh lebih besar. Jadi macam contoh 100% ya sayang dan cinta sudah berkurang karena seiring waktu gitu ya, berkurang dan kamu lebih waras, dimana cintanya tinggal 30% dan rasa kecewa, marah dan ingin menjadi pribadi yang lebih bahagia sendiri, sudah bisa menerima kesendirian, sudah bisa beradaptasi dengan kesepian ya. Dimana ya 70% itu adalah mental di mana kamu ingin tenang, bukan menginginkan dia kembali ataupun kamu membencinya, ikut yang negatif gitu ya, tidak. Kamu kayak macam oke, saya sudah memaafkan, tapi jangan kamu masuk-masuk lagi dalam hidup saya. Saya memaafkan sebelum kamu minta maaf. Atau bahkan mungkin sekarang dia malu sendiri dan pergi. Kenapa? Karena kamu tidak bisa disetting lagi. Ini ada yang mau datang pinjam-pinjam duit. Atau datang dengan silaturahmi. Atau datang dengan TTM. Padahal dia sudah punya pasangan. Tapi mau menjadikanmu kambing hitam untuk pemuas nafsu. Nah ini ada beberapa seperti gitu yang mana ini orang bagaimana ya? Dia anggap saya apa ya? Mau ajak selingkuh lagi. Padahal kemarin kamu sudah menyakitiku. Seolah-olah kamu merasa bahwa saya ini bukan prioritas untuknya. Saya ini hanya cuman cadangan. Saya cuman pilihan. Bukan satu-satunya. Yang mana saya berkorban untukmu tapi kamu mencampakkanku. Nah ini. Dimana kamu belajar kondisi bisa menerima keadaan. Yang mana kamu juga belajar untuk bisa menerima kesendirian. Dan kamu juga bisa belajar untuk menerima kesepian. Dan pada saat kamu sudah bisa beradaptasi, ya dia tidak perlu lagi di hatimu. Dia tidak perlu lagi ada dekat kamu. Karena apa? Kamu sudah berdiri tegak di atas kakimu sendiri. Dan diammu itu yang menyiksanya. Kepergianmu itu yang menyiksanya. Dimana ya dia merasa saya kembali pasti diterima. Tetapi ternyata ekspektasinya berbeda. Dimana pada saat dia kembali, kamu sudah gak butuh dia lagi. Dan dia marah. Karena dia merasa bahwa saya ini superior. Saya ini adalah orang yang hebat. Saya ini orang yang begini, kenapa kamu tidak mau sama saya lagi? Nah ini ada kekecewaan, kemarahan. Ya. Padahal dia, ya wajar aja kita gak suka sama dia karena kelakuannya gitu kan. Tapi dia merasa, karena ada beberapa yang terkoneksi dengan narcissistic personality disorder. Jadi dia terkoneksi dengan orang yang tidak sadar diri dan tidak tahu diri. Sudah dibantu ngelunjak. Ya, sudah buat orang menderita tapi kayak seolah-olah itu guyon, itu ini, oh itu, ataupun cuman sekedar maaf di mulut aja untuk mendapatkan sesuatu. Tetapi ya itu, kamu sudah tahu bahwa ini karakter ini tidak bagus, saya harus pergi. Bagaimana saya bisa mau menjadi kaya kalau terkoneksi dengan orang mental miskin, pengemis, ya mental pengemis, ya
ujung-ujungnya tertular juga, ujung-ujungnya rezekiku seret. Ya kamu belajar dari pengalaman, dimana dia membawamu ke keterpurukan ya, bisa dari ekonomi maupun dari sisi kesehatan, karena tertekan secara mental. Dan kamu tahu bahwa energimu tuh berharga, dirimu berharga, energimu berharga. Saya tidak akan bagikan kepada siapapun untuk saat ini ya, ke depan kamu seperti gitu, dimana tegas untuk memilah dirinya, yang mana ya jangan kamu datang masuk dalam hidupku lagi. Nah itu, jadi pada saat kamu diam ya, pada saat kamu diam, wah di situ baru dia merasa kehilangan. Wah, kehilangan supply nih. Saya mau cari siapa lagi ya? Ternyata dia sudah nggak bisa dibodoh-bodohi, dia udah pintar ya. Yang mana mungkin dia bilang kamu tuh bodoh dulu ya, karena kamu membantunya, mau-mau aja dibodoh-bodohi. Apa sekarang dia masih bodoh juga? Ternyata kamu sudah tidak mau. Walaupun mungkin kondisinya dia mungkin pakai cara orang-orang ya, cerita-cerita bahwa saya masih menginginkannya, saya masih ini, mau rujuk tapi dia sudah nggak mau. Pokoknya seolah-olah ya kamu salah dan salah lagi gitu. Ya sudah, kamu oke, terserah, saya yang salah, oke. Jadi kamu sudah tidak mau menjelaskan, kamu sudah tidak mau membela ke dirimu, kamu sudah tidak mau dibilangnya silaturahmi, komunikasi ataupun apapun, akses semua dengan dirinya kamu batasi, atau bahkan cut, putus, diam. Dan bahkan mungkin kalaupun mungkin kondisinya ada beberapa yang mungkin berpapasan sekali-sekali ya, itu seolah-olah ya sudah nggak lihat lagi gitu, dimana ya kamu berfokus pada dirimu, dan dia merasa wah kamu mempunyai karisma, dimana ya mungkin dari pakaianmu sudah bagus, mukamu sudah bagus terawat, tidak seperti waktu dulu ya, kamu buat dia ganteng, cantik ya, dimana ya kamu sudah nggak melihat dia, mungkin dia melihat kamu. Makanya tadi saya bilang seolah-olah semesta itu menutupkan matamu untuk jangan sampai terkoneksi dengan dirinya dan tidak melihat dia lagi. Dan bahkan mungkin sekarang kamu sudah mendapatkan pengganti yang bagus, dia lebih bagus dari dirinya, sehingga dia marah ya, kecewa karena ya dia merasa kalah saat ini. Wah gitu ya. Jadi kondisinya yang mana diammu sangat menyiksanya ya. Dan pada saat kamu diam dan sudah tidak menginginkannya balik, malah dia datang mau merujuk, mau minta maaf, mau kembali, tetapi kamu sudah pastikan kita sudah selesai sampai di sini. Wah gitu ya, jadi tidak ada maaf bagimu. Waktu saya kena badai, perahu saya terombang-ambing, kamu di mana? Pas saya sudah sampai di darat ya, sudah sampai di darat, sudah berjuang sendiri, bisa hidup lagi, kamu mau datang ya pada saat perahu sudah terkendali ya, pada saat badai kamu di mana gitu, sudah melewati semuanya, sudah tenang, sudah nyaman, kamu mau enak-enak aja lagi mau naik perahu saya, nggak ada ya. Ada yang juga bilang seolah-olah gini, walaupun saya miskin-miskin begini, saya punya harga diri, jangan kamu hina-hina saya. Nah ini apalagi kalau yang kaya, dan energinya saya lihat memang kamu yang menafkahi dia, kamu yang banyak berkorban dari sisi finansial, tetapi malah ngejek-ngejek kamu miskin. Nah ini ada orang tidak tahu diri, diurus malah ngelunjak. Nah ini, tapi ya itu, semesta membalikkan semuanya, dimana ada saya lihat dirinya sakit-sakitan, tekanan mental, kere, karena nggak ada supply. Karena dia tahu bahwa kamu sudah tidak bisa disetting lagi. Dan di situ akhirnya dia marah. Ya marahnya bagaimana Kak Ica? Ya marahnya uring-uringan, atau bahkan menipu orang, atau bahkan ada kasus hukum. Dan mungkin ya itu sakit. Dan ya apapun yang kamu bantu kemarin akhirnya rusak. Macam contoh mobil sekarang mogok-mogok, rumah sudah tidak tahu bagaimana nasib ya. Sudah jelek, sudah jelek lah seperti kita. Ataupun mungkin pasangannya meninggalkannya juga karena tidak tahan dengan kelakuan orang-orang yang super egois. Nah ini, dia mau datang kembali kepadamu, melihat apakah kamu masih mau menerimanya, ternyata tidak. Dan di situ akhirnya dia menderita. Karena apa? Karena penolakan dari dirimu. Oke, diammu sangat menyiksa ya. Jadi kita gak usah berkoar-koar, diam aja, pergi ya. Bikin habis energi, ngapain? Mau koar-koar dengan orang yang toksik ya. Rugi. Berkoar-koar jadi pengacara, dapat duit.
Kalau berkuar-kuar menghasilkan capek, pusing, mumet, ngapain? Pergi aja. Jangan, ingat energimu tuh berharga. Jangan mengeluarkan energimu atau membuang-buang energimu untuk orang yang salah. Ya. Sekarang aja orang sudah krisis energi BBM ya. Ini contoh ya. Ya kamu juga harus bisa menghemat gitu ya. Jangan sampai kamu krisis ujung-ujungnya kamu mengulang kejadian masa lalu yang kelam. Jadi hematlah energimu ya, karena dirimu berharga. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Kita lihat untuk koneksi dirinya yang terkoneksi dengan readingan ini dari inisial dan zodiaknya. Saya sudah mengambil energinya di sini. Untuk inisial dulu. Dimana saat kamu diam, dia mulai merasa kehilangan ya, karena gengsi ya, minta maaf dulu, nggak mau ya. Pada saat kamu sudah tersadarkan dan sudah tidak menginginkannya lagi, dia datang ya, ingin minta maaf, ingin silaturahmi, seolah-olah sakit yang dia berikan itu biasa aja gitu ya. Tuh, di sini ada huruf R, ada huruf O, ada huruf J, ada huruf W, K, G, I, E, C, Z, U, M, T, N, A, Q, D, H, dan L. Oke, semoga resonate. Kalaupun mungkin tidak resonate dari inisial, mungkin dari zodiaknya. Dimana untuk zodiak saya sudah menarik energinya juga di sini. Kita lihat untuk koneksi zodiak di sini, dimana kamu terkoneksi dengan ada bintang Libra, ada Virgo, ada Aries, Cancer, Sagittarius, Leo, Gemini, Scorpio, dan Aquarius. Jadi inilah ya, dimana koneksi diammu menyiksanya dan mulai kehilanganmu. Dimana dia tahu bahwa dirimu adalah orang baik, orang hebat, orang tulus, yang mana dia sudah menyanyiakan kamu. Dan akhirnya penyesalan tiada guna. Kamu sudah lebih bahagia dan ya kembali berulang hidup dia, di mana ya hidup penuh dengan kehampaan, dengan penuh drama. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Dan ya, saya doakan semoga ke depan hidup kalian lebih bahagia, dipenuhi cinta kasih, kelimpahan rezeki dan kesehatan. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.